Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Pertama-tama, kami dari tim kontra akan mengklarifikasi terkait argumentasi dari pihak pemerintah yang mengatakan bahwa siswa atau pelajar yang melakukan tindak perundungan di luar sekolah akan lebih nyaman ketika ditangani oleh sekolah. Nah, menurut kami, bukankah hal ini akan tidak baik bagi si pelaku terkait psikologi ataupun mentalnya? Karena ketika guru-guru dan temannya tahu nanti ketika dia adalah seorang pelaku eh, tindak perundungan di luar sekolah, bukankah hal ini akan membuat gangguan psikologi atau mental bagi si pelaku nanti? Karena apa? Otomatis si pelaku akan setiap hari bertemu dengan guru dan teman-temannya, akan setiap hari bertemu di sekolah. Nah, saya rasa hal ini akan tidak baik bagi si pelaku itu sendiri. Nah, menurut kami dari tim kontra akan lebih baik ketika hal-hal seperti ini ditangani oleh pihak-pihak berwajib seperti misalnya Badan Pengawasan Anak, ataupun mungkin kalau lebih serius bisa masuk ke pihak yang berwajib seperti kepolisian. Karena apa? Menurut kami, ketika pihak-pihak yang berada di luar sekolah atau badan-badan yang eh, bertanggung jawab terkait kasus-kasus seperti ini, pemerintah tentunya bisa membuat sebuah regulasi untuk bagaimana menjaga privasi dari si pelaku. Untuk apa? Agar orang-orang eh, tidak bisa mengetahui ataupun menjaga bagaimana masalah dari si pelaku itu, bagaimana orang-orang tidak banyak tahu. Tentunya hal itu untuk mengurangi bagaimana eh, rasa malu karena sudah melakukan kejahatan. Hal-hal itu harusnya bisa menjadi pertimbangan bagi pemerintah itu sendiri. Nah, berbicara tentang bagaimana mosi kita kali ini terkait bahwa sekolah harusnya berwenang menghukum siswanya yang melakukan segala bentuk perundungan di luar sekolah. Nah, kita garis bawahi bahwa kejahatan ini merupakan atau tindak bullying atau perundungan ini dilakukan di luar sekolah. Nah, ketika kita menggarisbawahi bahwa masalah di luar sekolah, tentunya hal ini bukan ranahnya lagi dari pihak sekolah itu sendiri. Nah, baik, kami dari tim kontra akan menjelaskan sedikit apa sih yang yang dapat disebabkan dari perundungan ini sendiri. Yang pertama, perundungan dapat membuat sesuatu yang gangguan mental ataupun psikologi bagi si korban. Nah, menurut data yang ada, bahkan perundungan atau misalnya bullying ataupun segala macam yang bersifat dengan kekerasan terhadap siswa itu sampai dapat membuat bunuh diri seseorang. Nah, apa sih yang seperti apa aja sih dari tindak perundungan ini? Perundungan dapat berupa verbal seperti membentak, berteriak, dapat juga berupa fisik atau menampar, mendorong atau mencubit atau menendang seseorang, dapat juga bersifat sosial atau mengucilkan atau membeda-bedakan atau mungkin seperti rasisme begitu. Nah, siapa yang menjadi aktor dalam perundungan ini? Biasanya itu seperti anak remaja, siswa SD mungkin atau SMA, SMP. Nah, ketika kita berbicara tentang apa sih dampak yang dihasilkan, seperti yang saya katakan tadi, dampaknya bagi si korban adalah gangguan mental, dampak psikologi, bahkan sampai ke bunuh diri. Nah, apa yang menjadi dampak bagi si pelaku? Nah, si pelaku di sini juga memiliki dampak yang dihasilkan karena biarpun dia sebagai pelaku. Nah, dampak bagi pelaku bisa membuat dia menjadi orang yang bersifat marah atau mudah membentak seseorang atau memiliki ego yang tinggi di kalangan permainan atau di kalangan sosial tempat dia bermain. Nah, apa dampak yang dapat terjadi bagi orang-orang yang menyaksikan? Nah, bagi orang-orang yang menyaksikan akan dapat
timbul asumsi bahwa perundungan ini merupakan perilaku yang diterima sosial. Nah, hal ini yang menurut kami tim kontra menjadi sesuatu yang potensial perundungan ini dapat terjadi. Nah, ketika minimnya satu hal untuk penanganan kasus seperti ini, tentunya akan muncul kasus-kasus baru. Misalnya, orang-orang yang tadi menonton atau menyaksikan, karena tidak adanya tindak keseriusan dari pemerintah karena hanya ditangani oleh sekolah, orang-orang akan membuat suatu asumsi bahwa hal ini menjadi hal yang sepele begitu, hal yang dapat diterima sosial. Nah, itu yang menjadi satu alasan bagi kami tim kontra bahwa pihak sekolah tidak ada wewenangnya dalam ikut bercampur tangan dalam hal ini. Baik, apa yang menjadi alasan bahwa tidak efektifnya sekolah dalam menangani kasus ini? Yang pertama, tidak timbulnya efek jera yang saya katakan tadi, tidak adanya ketakutan yang tinggi untuk si pelaku. Karena apa? Menurut kami tim kontra, tingkat ketakutan yang tinggi akan membuat ketidakmauan atau ketidakinginan atau ketakutan untuk si pelaku ingin melakukannya lagi. Nah, apa solusi yang kami ingin sarankan bagi pemerintah? Yang pertama adalah bagaimana sekolah memastikan untuk anak-anak sampai pulang ke rumah. Karena apa? Ketika anak-anak masih berkeliaran saat pulang sekolah, hal ini menjadi kemungkinan dapat terjadi tingkat perundungan itu sendiri. Yang kedua, dapat melakukan sosialisasi bagaimana membangun pikiran-pikiran yang baik kepada siswa. Dan yang ketiga, melakukan checking kepada siswa. Misalnya setiap bulan pihak sekolah bimbingan konseling melakukan bimbingan atau melakukan sosialisasi bagi siswa. Yang ketiga, pemerintah menyiapkan badan atau untuk berkonsultasi. Karena apa? Kita tahu biasanya pihak berwajib banyak mengabaikan hal seperti ini. Nah, menurut kami dari tim kontra, pemerintah menyediakan badan yang bertugas untuk menangani kasus seperti ini. Kesimpulannya, kami akan tetap tidak setuju terkait regulasi pemerintah karena menurut kami tingkat ketakutan adalah salah satu hal yang membuat seseorang tidak lagi melakukan itu, dan itu ada di pihak berwajib atau misalnya badan-badan tertentu yang berkaitan dengan hal-hal bullying seperti ini. Sekian pidato dari kami. Terima kasih.